Salam jumpa pada channel Matematika bersama Mas Hara Sleman. Teriring doa semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan kemudahan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan masalah translasi atau pergeseran. Namun demikian, agar kita bersemangat belajar matematik, yuk kita nyanyikan sebuah lagu bersama Ibu Maria Ulfah. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus. Nah, perlu kita sampaikan bahwasanya inti dari lagu tersebut adalah belajar matematik itu tidak hanya sekedar untuk menghafal, tetapi harus banyak berlatih. Pada materi ini, kompetensi intinya bisa dilihat pada tampilan atau layar berikut ini. Sedangkan kompetensi dasarnya ada 5 kompetensi dasar. Bisa kamu baca tersendiri pada tampilan berikut ini juga. Manfaat belajar transformasi, khususnya translasi, sebagaimana kita ketahui bahwa kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT selalu mengalami perubahan dan berkeinginan untuk berubah. Translasi atau pergeseran, jika kita kaitkan dengan kehidupan kita, berarti pergeseran posisi atau keadaan kehidupan. Seperti pergeseran mental menuju kedewasaan. Seiring waktu yang selalu berjalan, maka bertambahlah usia kita dan bertambahlah daya pikir dan mental kita menuju kepada kedewasaan. Seiring bertambahnya kecerdasan seseorang dan semakin majunya lingkungan tempat kita hidup, maka kita pun berkeinginan untuk mengalami perubahan dari serba kekurangan baik dalam hal ilmu, keuangan, sosial, dan budaya, menjadi serba yang berkecukupan. Jadi jika anak-anakku mau berkompetisi, harus terjadi pergeseran dari yang kurang baik menjadi lebih baik, khususnya dalam belajar. Yuk kita bersama-sama belajar translasi. Pernahkah anak-anakku kalian mendengar istilah yang menggunakan kata tran di awalnya? Coba sebutkan. Lalu apa arti dari tran kata-kata tersebut? Nah, untuk lebih jauh mempelajari ada materi prasyarat yakni sistem koordinat. Pada transformasi, selain translasi atau pergeseran, masih ada submateri yang lain yakni refleksi yang artinya pencerminan, rotasi artinya pemutaran, dan dilatasi artinya perkalian bangun. Baik, kita ingat kembali bagaimana menentukan titik koordinat. Perhatikan ada 3 titik koordinat. Yang pertama dari titik A, B, dan C. Berapakah koordinat titik A? Maka caranya adalah dari titik A kita tarik tegak lurus dengan sumbu X. Lurus dengan angka 3, berarti X-nya minus 3. Sedangkan dari titik A ditarik tegak lurus garis atau sumbu Y, maka lurus pada angka 4 atau Y-nya 4. Berarti koordinat titik A adalah minus 3,4.
Coba kalian cari titik koordinat B dan C dengan cara yang sama. Kita amati 3 gambar berikut. Ada orang bermain catur, ada orang mendorong meja, ada gambar 3 buah segitiga pada sistem koordinat kartesius. Nah, silakan tuliskan pendapatmu tentang 3 gambar tersebut dari posisi awal sampai posisi akhir, bentuk awal sampai bentuk akhir. Translasi sepanjang garis horizontal ke arah kanan akan bernilai positif, ke arah kiri akan bernilai negatif. Translasi sepanjang garis vertikal ke arah atas akan bernilai positif, ke arah bawah akan bernilai negatif. Perhatikan gambar Candi Borobudur pada layar berikut. Ada 4 stupa yang diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Keempat stupa seperti yang terdapat pada gambar terletak pada sumbu X dengan stupa 1 berkoordinat 1,1 dan setiap stupa memiliki jarak 1 satuan. Pada kegiatan 2 ada beberapa pertanyaan untuk dijawab agar kita lebih bisa memahami tentang translasi. Pertanyaan pertama, berapakah koordinat stupa 2, stupa 3, dan stupa 4? Nah, kemudian juga disajikan tabel untuk membantu melihat atau menentukan titik koordinat masing-masing stupa. Dari tanya jawab tersebut, yang pertama, koordinat stupa 2 adalah 1,0, stupa 3 2,0, stupa 4 3,0. Jika stupa 3 digeser ke kiri, arah sumbu X negatif sejauh 2 satuan, di mana posisi stupa 3 setelah digeser? Apakah posisi stupa 3 berimpit dengan stupa lain? Jawabannya adalah stupa 3, yakni kembali pada 0,0 atau menempati berimpit pada stupa 1. Kamu bisa mempelajari tanya jawab pada soal atau kegiatan 2 tersebut dengan jawaban yang telah kita sediakan, tinggal mencocokkan. Mari kita simpulkan dari diskusi dan beberapa pertanyaan tersebut. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu, serta bentuk dan ukuran tidak berubah. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen, yakni X plus A dan Y plus B. Secara notasi dilambangkan seperti tampak pada layar. Nah, sedangkan tugas rumah untuk anak-anakku sekalian, coba kerjakan dari buku paket, dibuka pada halaman 160 nomor 4 dan 6. Buka WA grup, misalkan kamu kelas 9A berarti ya di grup 9A, kalau kamu kelas B ya 9B dan seterusnya. Klik link yang saya kirim, kerjakan di situ dan kirim melalui Google Form. Kita sampaikan pula bahasanya untuk pertemuan berikutnya silakan pelajari tentang refleksi. Pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.